Selamat datang di podcast Waskitalk. Transformasi Waskita Dari kita untuk kita for better Waskita. Selamat pagi. Kembali lagi di Waskitalk bareng aku Gilang Aku Kinan di segmen Ini Talk Kita. Halo Nan, apa kabar? Pagi Gilang, kabar baik. Gimana nih Lang? Udah semangat belum Lang? Semangat dong, harus semangat. Fun fact-nya nih ya Lang, pagi ini tuh kita pertama kali di Pertama sini. kali ya di Ini Talk Kita. Iya benar, karena MC yang host yang sebelumnya kemana tuh Lang? Sudah memilih karir yang lain ya, jalur karir lain ya, host yang lamanya. Sayangnya dia ada di sana tuh Lang. Oh, ada ya sebenarnya. Kita bertugas menggantikan beliau karena memilih jalannya masing-masing. Betul, semoga host yang lama sukses dengan apapun pilihannya ya. Ya semoga ya Mas, semangat. Oke, Lang, kita pagi ini mau sharing-sharing tentang apa nih Lang? Oke, hari ini tuh kita akan sharing tentang roadmap perbaikan manajemen risiko. Nah, kira-kira Kinan udah kebayang belum nih tentang roadmap ini? Sejujurnya ini aku baru pertama kali ya Lang dengar tentang roadmap perbaikan manajemen risiko yang ada di Waskita. Boleh gak sih Lang di-spill dulu nih dikit buat aku dan juga teman-teman insan Waskita, kira-kira roadmap itu tuh seperti apa sih? Aku yakin Kinan dan teman-teman insan Waskita pasti penasaran sih tentang roadmap ini. Nah, apalagi untuk menghadapi dinamika bisnis nih yang semakin kompleks, penting banget untuk kita memiliki pendekatan yang proaktif di dalam manajemen risiko. Pengelolaan menris di Waskita juga terus ditingkatkan. Nah, salah satunya direncanakan dalam sebuah roadmap. Hal ini sejalan dengan key inisiatif program transformasi kita yang untuk terus memperkuat pondasi internal kita, Nan. Wah, keren banget sih Lang. Dari penjelasannya aja aku udah ngebayangin nih kalau nantinya tuh kita bakal dapat ilmu tuh yang benar-benar banyak banget. Betul. Insight-insightnya tuh juga pastinya akan bermanfaat juga ya buat teman-teman insan Waskita. Tapi nih Lang, di penjelasan roadmap kita kali ini pastinya akan ada narasumber dong. Pasti. Narasumbernya tuh cantik banget nih Lang. Imut, mungil gitu. Berprestasi, inspiring moment dan juga Ketua Sri Kandi Waskita. Sri Kandi Waskita, siap. Langsung aja kali ya kita Boleh, kenalin narasumber kita hari ini. Ada Ibu Cecilia Rosari Mahendraswari selaku Kepala Divisi Risk Management. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Pagi, Gilang, Bu. Mbak Kina. Gimana nih Bu? Seger banget ya. Seger banget pagi. Bu, harus semangat. Harus, Bu. Iya, Jumat ya. Betul, weekend besok kita Weekend, libur. semangat weekend, ya. Betul. Karena kita semangat buat sharing bareng Ibu nih. Oh gitu, oke. Nice to help you. Oke Bu, kita langsung aja kali ya Bu. Sesuai dengan yang tadi udah Gilang spill nih di awal, kalau kita akan membahas atau sharing-sharing tentang roadmap perbaikan manajemen risiko yang ada di Waskita Karya. Boleh nggak sih Bu diceritain sedikit kira-kira awalnya tuh seperti apa sih Bu sampai akhirnya ada ini? Ini boleh langsung aja ya cerita ya. Boleh. Oke. Mungkin gini, tadi pertanyaannya bagus sih Pak, roadmap manajemen risiko ya gitu. Mungkin sebelum kita bahas roadmapnya, mungkin sedikit kita lihat ke belakang nih. Sebenarnya kenapa sih kita butuh roadmap itu? Betul. Fungsi dari manajemen risiko ini apa kok? Kenapa kita harus terus berkembang gitu ya? Nah, mungkin teman-teman tahu ya bahwa manajemen risiko kalau buat kita yang lagi bekerja di karya-karya ini mungkin belum terlalu lama sebenarnya ya. Kita aja mulai 2019 Mas kita ini gitu. Beda dengan sektor lain seperti perbankan. Kita tahu kalau perbankan itu udah mendarah daging lah resiko itu. Apa-apa harus lewat resiko gitu kan. Ada mereka kredit harus resiko. Nah, sedangkan di struktur infrastruktur karya-karya ini kita baru tahapnya sebenarnya tahap developing ya gitu. Jadi memang enggak baru banget. Kita udah melakukan tahun 2019 tuh kita udah pakai konsultan eksternal loh waktu itu gitu. Nah, untuk mendevelop manajemen risiko dan fungsinya apa gitu. Pasti udah tahu dong bahwa manajemen risiko itu kan definisinya sendiri adalah bahwa adalah peristiwa atau kejadian ya yang akan terjadi gitu, terjadi di masa depan yang bisa membuat sasaran kita itu berubah. Betul. Berubahnya itu bisa mungkin nggak tercapai atau meleset atau mungkin melencengnya jauh sama sekali gitu kan. Nah, ini perlu ada suatu tools namanya manajemen risiko. Jadi kita ini fungsinya controlling gitu. Nah, manajemen risiko ini di tahun 2024 ini kita sudah memakai penilaian maturity risiko
dengan BPKP gitu. Kenapa BPKP gitu? Karena kita BUMN. Nah, jadi gini, karena BPKP pastinya akan mengacu pada kaidah-kaidah dari Kementerian BUMN, yaitu yang dituangkan dalam Permen 2 tahun 2023. Nah, di situ kita supaya menyeragamkan bahwa semua BUMN nantinya akan punya pegangan kaidah-kaidah yang sama dalam menjalankan manajemen risiko. Maka penilaiannya ini baik sekali apabila dilakukan mungkin oleh satu organisasi atau lembaga, dalam hal ini BPKP gitu. Oke, mungkin aku cerita dulu level-level atau roadmap-nya itu kan terbagi dalam level-level. Kalau dari BPKP sendiri kita dikenalkan kemarin ada 5 level nih, macam cabe ya. Banyak ya. Kalau makan apa tuh makanan yang pedas itu kan ada level 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Betul. Nah, manajemen risiko tuh juga punya level-level yang kayak begitu tuh. Level 1-nya itu tahap awal tuh. Kemudian habis itu tahap berkembang. Nah, setelah berkembang itu adalah tahap praktek yang baik. Nah, setelah praktek yang baik, praktek yang lebih baik. Nah, habis praktek baik, praktek lebih baik. Terus yang terakhir level 5-nya itu adalah praktek yang terbaik. Nah, panjang juga. Panjang. Jadi roadmap kita ini panjang. Kita sudah hasil penilaian kita kemarin kita sudah melewati tuh tahap awal. Jadi kita sekarang sudah di posisi tahap berkembang. Iya, fase berkembang. Artinya ya sudah lebih baik gitu, artinya sudah mengimplementasikan meskipun masih banyak yang harus dioptimalkan. Gitu kan. Nah, roadmap untuk optimal atau fase praktik yang baik ini sebenarnya juga sudah kita mulai jalani nih di tahun 2024 ini gitu. Keseriusan perusahaan apa? Salah satunya adalah karena kita kan termasuk korporasi sistemik B ya. Betul. Jadi kita akan diminta untuk memisahkan direktorat keuangan dan dengan risk management. Nah, ini tahun ini kita sudah nih gitu. Jadi kita sudah punya direktur khusus manajemen risiko dan kita juga punya divisi khusus, divisi manajemen risiko. Kan sebelumnya kan digabung ya dengan keuangan, dan sekarang kita punya divisi manajemen risiko. Nah, mudah-mudahan dengan adanya divisi manajemen risiko ini proses kita mencapai roadmap kita ke depan untuk masuk ke praktik yang baik ini kan bisa lebih smooth gitu. Aku jadi penasaran, juga tadi Ibu udah beberapa kali bahas tentang transformasi nih Bu. Sebenarnya apa aja sih Bu hubungan dari roadmap ini dengan program transformasi kayak yang udah kita ketahui kan? Kalau misalnya di program perbaikan manajemen risiko ini sendiri merupakan bagian dari PMO 3 yang berfokus pada penguatan GRC. Oke, jadi mungkin aku jelasin sedikit buat teman-teman insan waskita ya. Transformasi waskita masih terus berjalan. Nah, ini apa hubungannya dengan kita ini manajemen risiko dan roadmapnya gitu kan. Jadi di dalam transformasi itu kita dibikin unit-unit kerja ya. Kita bagi sebutannya PMO, Project Management Office. Kita bagi menjadi 4. Di mana saya langsung aja di PMO 3 ini, di mana itu adalah sistem penguatan GRC, governance, risk, dan compliance gitu. Nah, dalam GRC ini tentunya adalah mengacu pada tata kelola perusahaan. Kita mau develop tata kelola perusahaan yang lebih baik gitu, supaya lebih advance ke depannya gitu. Karena kan waskita perusahaan besar ya. Kalau nggak dikelola dengan baik kan bisa jadi mungkin nggak akan mencapai tujuan atau sasaran yang sudah kita tetapkan dalam RKAP gitu. Jadi tata kelolanya memang harus baik, dan ini dibantu oleh tim transformasi untuk mewujudkannya gitu. Nah, di GRC itu sendiri di PMO 3 disitulah manajemen risiko ini berada gitu. Betul. Berarti saling berkolaborasi ya Bu? Iya, kita saling berkolaborasi dengan PMO lain untuk mencapai sasaran transformasi waskita gitu. Kita tadi udah bahas nih tentang gimana sih asal mulanya, terus juga tentang PMO 1, 2, 3, dan 4 yang mungkin aku aja tuh baru tahu nih, baru nih. Gitu. Dari dari adanya perbaikan manajemen risiko ini juga tentunya pasti ada dong Bu hal-hal yang ingin dicapai nih ke depannya. Apa tuh Bu hal-hal yang ingin dicapai? Tentu kalau dari PMO 3 ya, kita kan spesialisnya di GRC. Pasti yang ingin dicapai adalah tadi yang saya mention, tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik itu kayak apa sih ini? Kalau kita jelaskan dengan simpelnya itu bisa disingkat jadi tarif. Tarif. Mau tahu nggak tarif? Apa tuh?
Tarif itu transparansi, accountability, responsibility, independency, sama fairness. Nah, mungkin aku ceritain sedikit-sedikit ya. Boleh ya? Boleh. Jadi kenapa sih kita harus punya tata kelola yang baik dengan tarif tadi? T-nya itu kan transparansi. Transparansi itu artinya apa? Artinya sebagai perusahaan itu kita harus transparan dalam memberikan informasi ya, baik keluar maupun ke dalam. Misalnya kalau keluar otomatis kan kita kan BUMN ya, kita harus ada laporan ke kementerian. Itu harus benar-benar laporan yang baik dan benar gitu, sesuai dengan apa yang terjadi di perusahaan. Kalau transparansi dalam arti yang internal gitu, transparansi internal itu artinya adalah keterbukaan informasi dalam menyampaikan apapun yang akan dipakai oleh manajemen untuk membuat keputusan. Ya misalnya nih kayak kita mau meminta komite atau direksi untuk membuat suatu keputusan. Informasi-informasi yang disampaikan entah dari proyek, unit bisnis, corporate office, ini kan harus transparan ya. Betul. Harus semuanya tuntas. Setuju. Jangan sampai yang dilaporin yang baik-baik aja nih. Ini dampaknya bahaya loh, bisa membuat direksi kita membuat keputusan yang salah. Betul. Itu kan jadi nggak baik lagi gitu. Jadi tata kelola inilah yang kita manage supaya semuanya itu well informed, baik di luar maupun ke dalam, sehingga semua keputusan yang dihasilkan itu berbase of risk gitu dan bisa optimal dalam mencapai sasarannya gitu. Itu yang T. Masih panjang. Baru T. F. Iya, kalau accountability itu sebenarnya lebih ke kejelasan fungsi ya, karena kita kan sudah punya fungsi peranan masing-masing tuh. Ada lini 1, lini 2, lini 3. Nah, lo tanya pasti. Bener, aku baru mau tanya apa tuh, Bu? Ya, jadi lini 1 itu sebenarnya adalah risk owner. Jadi risk owner tuh siapa? Sebenarnya kita semua itu risk owner gitu, apalagi di unit bisnis ya, sebagai risk owner yang memang risikonya paling besar karena menjalankan proses proyek gitu kan. Nah, lini 1 itu ada di proyek, harus tahu fungsinya, melakukan analisa manajemen risiko, kemudian mengevaluasi, melakukan mitigasi gitu. Sedangkan yang di lini 2 ini adalah divisi manajemen risiko gitu, divisi yang sekarang ada saya di sini gitu. Nah, divisi manajemen risiko ini sebagai lini 2 fungsinya apa gitu? Fungsinya kita ini lebih ke evaluasi. Jadi kita mengevaluasi, kemudian juga mengagregasi. Mengagregasi itu adalah mungkin menjumlahkan, mengakumulasi. Jadi kita bisa tahu strata bahwa resiko kita ini secara corporate paling besar di sini loh, dengan tingkat kemungkinan sekian dan mitigasinya apa. Nah, itu yang mengagregasi kami yang di divisi manajemen risiko sebagai level 2. Selain itu di level 2 ini kita juga yang memfasilitasi dengan toolsnya, misalnya prosedurnya, cara mainnya gimana sih gitu. Nah, ini kita gitu yang memfasilitasi. Kemudian nanti di lini 3 ini harus independen. Jadi dia bukan sebagai pelaku, bukan sebagai pengawas juga, tapi dia bertugas memastikan bahwa proses ini tuh berjalan. Iya, proses evaluasinya berjalan, analisanya berjalan, pengawasannya berjalan, terus menciptakan prosedurnya tadi juga berjalan gitu. Nah, ini adalah lini 3. Dalam hal ini adalah biasanya SPI atau internal audit gitu. IA ya kalau di kita gitu. Nah, ini harus jelas fungsi pelaksananya masing-masing di accountability ini. Baru sampai A. Kita lanjut ke R. Kita R. Masih ingat nggak apa tadi? Apa tuh tadi, Lang? Responsibility. Responsibility ini adalah kesesuaian terhadap peraturan perundangan. Jadi kita dalam menjalankan proses ini harus mentaati prosedur baik internal maupun eksternal. Apalagi kita sekarang kan diatur juga kan oleh Kementerian BUMN. Jadi lewat Permen 2 dan juknis-juknisnya banyak banget itu ya. Nah, ini kita harus ikutin itu gitu, ikutin aturan supaya nanti bisa sama rata nih semua dengan semua BUMN. Jadi knowledge kita bisa sama semua gitu. Baik dengan yang udah advance tuh, kayak kemarin kita habis benchmarking ke Telkom tuh, mereka udah lebih lama ya punya manajemen risiko gitu. Jadi nanti dengan kita mengacu pada acuan atau peraturan yang sama, harapannya semuanya bisa ke level yang sama gitu. Terus kita lanjut ke I-nya ya. I-nya itu adalah independen. Independen itu artinya dalam mengelola perusahaan kita benar-benar harus
profesional. Profesional tuh nggak boleh ada benturan kepentingan, nggak boleh ada konflik of interest. Jadi benar-benar independen, nggak karena ada satu kepentingan dari satu pihak, terus kita membuat keputusan yang beda ya, sepihak, mementingkan atau memberatkan salah satu pihak. Nah itu yang disebut independen. Kita nggak boleh melakukan itu. Terus kemudian fairness nih yang terakhir. Ya, fairness ini artinya apa ya? Fair ya. Kita tahu kalau fair itu pasti adil. Kan? Adil artinya kita harus berlaku atau bertindak adil kepada semua stakeholder kita nih dalam hal pemenuhan hak-hak mereka gitu. Jadi ya demikian kita bisa adil, tata kelola kita akan terjaga dengan baik. Jadi itulah tuh fungsinya, goalnya kenapa di PMO 3 ini supaya bisa menjalankan tata kelola dengan baik, supaya tarif itu bisa kita capai gitu. Oke, kriteria keberhasilan ketika tarifnya tuntas juga kali ya Bu. Tarifnya sesuai. Tarifnya sesuai. Kira-kira ada nggak sih Bu budaya baru yang akan diimplementasikan di Waskitanya sendiri kayak terkait dengan proses roadmap ini sendiri? Oke. Budaya itu kayak sesuatu activity tapi yang harusnya kita udah lakuin, udah harusnya di bawah sadar ya, karena udah membudaya, udah embed sama diri kita gitu, udah jadi ciri gitu kan. Nah, budaya yang mau kita bikin ke depan itu adalah risk based thinking. Budaya berpikir berdasarkan berbasis resiko, terutama dalam pengambilan keputusan. Nah, mungkin buat gampangnya mungkin aku jelasinnya gini. Pada saat kita itu di proyek, kita kan pasti ketemu banyak masalah nih yang harus diputuskan gitu ya. Mungkin nggak hanya di proyek sih, mungkin di corporate office juga, unit bisnis juga gitu. Nah, biasanya kita kalau ngambil keputusan itu acuannya apa sih? Acuannya itu biasanya gini. Oh biasanya dulu kalau nyelesain masalah ini tuh gini kok gitu. Biasanya gitu gini. Nah akibat biasanya ini jadi membuat kita nggak melihat data atau informasi. Malah kadang ada yang berdasarkan feeling atau insting ya, misalnya lagi mau bikin metode kerja apa, feelingku ini nggak akan roboh gitu, feeling nggak akan roboh, bahaya ya, bukan dihitung tapi feeling, insting gitu, karena memang mungkin sudah lama tuh kerja di proyek puluhan tahun, mungkin sudah terbiasa. Nah, kadang kebiasaan itu justru melemahkan kita dalam membaca data atau berpikir berbasis risiko. Nah, ke depan budaya ini yang mau kita ubah. Jadi kita ayo kalau dalam mengambil keputusan itu jangan pakai feeling lagi gitu. Ayo kita pakai data gitu, data informasi yang kita kumpulkan. Kaitannya apa sama risiko ini gitu. Dengan data dan informasi itu kan kita kelola dalam manajemen risiko ya. Kita kan bikin risk register. Kemudian di risk register itu kita petakan nih resikonya apa, kemungkinan kejadiannya yang paling banyak mana, yang dampaknya paling besar mana. Terus kita mitigasi. Nah, akibatnya di situ terjadi proses di mana sebenarnya kita mengkontrol bahwa sasaran ini bisa tercapai gitu. Kita kontrol dengan proses itu. Kalau pakai insting kan nggak bisa dikontrol. Ya udah mengalir aja gitu kan. Let it flow. Iya, as it is gitu kan. Nggak kita pikirin lagi kalau aku berbuat ini ada resiko apa yang mungkin terjadi ya gitu. Nah, dengan risk based thinking ini kalau sudah jadi budaya, harapannya semua yang kita rencanakan itu semakin kita mendekat pada tujuan. Udah nggak meleset lagi. Adapun kalau meleset tuh nggak jauh, jadi masih bisa kita tolerir ya, masih masuk dalam risk appetite resikonya kita gitu. Kurang lebih gitu. Terus mungkin kalau sebagai program kerja ini yang jadi kultur baru juga nih. Contohnya adalah program kita sudah ada komite resiko penentuan keikutsertaan dalam proyek ya. Nah, ini juga merupakan salah satu budaya baru. Jadi kalau dulu tuh kita mau ikut proyek ya udah langsung aja, kayaknya kita butuh nih NKB, nilai kontrak baru yang banyak, semua proyek yang ada diikutin. Tapi jadinya apa kan, effortnya kan kita juga sumber daya kita kan jadi waste sumber daya. Terus waste juga dalam hal keuangan ya, misalnya harus bikin jaminan kebanyakan gitu, dan sebenarnya ternyata proyeknya mungkin nggak terlalu signifikan dalam proses bisnis kita gitu. Nah, sekarang kita udah kelola nih dengan adanya komite manajemen risiko yang untuk menentukan keikutsertaan dalam tender. Ini kita dalam komite itu kita membahas apakah tender ini pas untuk kita ikuti nih dalam kondisi waskita saat ini gitu. Kita sesuaikan nih baik dari sisi finansial, dari sisi bisnis gitu, sehingga
bisa mencapai sasaran RKP kita. Jadi mana sih proyek-proyek yang lebih tepat untuk kita ikutin tendernya. Nah ini udah kita komitekan. Sebenarnya kita juga punya komite lain nih, Kenan bilang komite investasi. Nah jadi kita ada 2 yang sudah ada, dan ke depan kita juga pastinya akan develop komite-komite baru, di mana komite ini akan bertugas mendampingi direksi ya sebenarnya dalam membuat keputusan, sehingga keputusan ini sudah dalam pertimbangan-pertimbangan semua unit kerja, unit bisnis, sehingga pada saat membuat keputusan direksi itu dapat lebih tajam gitu ceritanya. Berarti kita memaksimalkan untuk lebih terstruktur ya Bu, dalam memitigasi resiko-resiko yang ada nih. Iya, dengan adanya komite nggak hanya di level direksi aja, bahkan di level komisari juga ada komitenya, ada komite audit, komite tata kelola perusahaan gitu. Nanti ada komite remunerasi. Jadi memang sudah ada gitu toolsnya. Nah, tinggal kita pakai tools itu, kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya tata kelola kita semakin advance lagi. Gitu. Tadi aku tuh di awal sempat dengar Bu Sisil tuh nyinggung terkait dengan GRC. Tapi aku tuh bingung nih, kayak baru dengar dari GRC. Aku boleh tahu gak sih Bu, C-nya itu tuh apa ya? Oh iya. Tadi aku bilang ya governance, risk management, terus ada compliance. Pasti kepo yang compliance yang baru ya. Iya, jadi gini, emang compliance ini kayaknya kita udah sering dengar ya. Memang kita juga punya sebenarnya gitu. Selama ini dalam prosedur kita tuh ada loh prosedur compliance. Cuman memang kita ini compliant di corporate kita ini masih di level 1, artinya masih di risk owner-nya masing-masing. Compliant itu apa sih? Compliant itu kan kepatuhan ya, fungsi kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Nah, yang kita punya sekarang ini compliant-nya kalau nggak salah ada di divisi legal ya, mostly gitu, karena mereka mungkin yang memanage soal peraturan-peraturan yang berlaku atau yang kita pakai sebagai perusahaan di bidang konstruksi itu yang mana aja kan yang pegang di bagian legal. Tapi sebenarnya compliant ini harusnya diterapkan juga sama dengan risiko di semua lini pada saat pengambilan keputusan. Jadi pada saat kita ngambil keputusan, kita harus cek dulu, kita ini ngambil keputusan ini udah comply belum dengan prosedur kita sendiri atau dengan prosedur eksternal gitu. Jangan sampai keputusan-keputusan yang kita ambil ternyata nggak comply dengan peraturan yang kita buat sendiri. Ini kan dampaknya kan dampak hukum nanti panjang. Ya, berbahaya. Berbahaya. Nah, makanya ini karena kemarin juga pada saat kita dilakukan penilaian maturity risiko oleh BPKP, memang agak dilihat bahwa di segmen BUMN karya ini terutama memang compliant ini sepertinya belum terlalu dikenal, dingertiin. Nah, dan memang disarankan untuk di-develop lagi. Nah, dengan di-develop lagi ini atas kemarin masukan dari BPKP, ini saat ini kita sedang dalam proses mendevelop divisi, belum divisi ya, kita kalau divisi mungkin terlalu gede nih. Kita departemen compliant dulu. Jadi nanti di dalam divisi manajemen risk itu di bawahnya ada departemen compliant. Nah, ini baru sebagai lini 2. Lini 2-nya apa? Untuk memastikan lagi tadi apakah di masing-masing risk owner itu sudah menerapkan compliance-nya gitu pada saat mereka membuat keputusan. Kalau kemarin kan mungkin bagian supply chain ini gitu kan, mereka kan punya aturan nih, mungkin aturan TKDN apa, tapi kan mereka manage sendiri nih, nggak ada yang ngawasin lagi. Aturan kamu sudah betul atau belum kan belum ada. Nah, ini sekarang kita bikin lini 2-nya untuk compliance. Nah, ini juga sebenarnya kita patut berbangga karena di BUMN Karya ini kita nanti akan jadi yang pionir gitu. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan nanti jadi benchmarking ya buat karya-karya yang lain bahwa kita punya departemen compliance. Syukur nanti kalau udah dikelola dengan lebih besar lagi bisa jadi divisi compliance gitu. Tapi untuk sementara sih saya rasa sih cukup ya departemen compliance dulu gitu. Sesuatu yang baru di Waskita. Baru tapi banget. Penting banget karena dampaknya adalah risiko hukum kalau itu nggak tercapai. Nah, risiko hukum itu kan kita udah yang zero tolerance ya, benar-benar nggak boleh terjadi sih gitu. Oke Bu, tadi kita udah bahas tentang kepatuhan. Sekarang aku mau nanyanya tentang era digital nih Bu. Di era digital ini sebenarnya apa aja sih Bu pelaksanaan asesmen manajemen risiko yang ada di Waskita? Kalau aku kan tahu WARM, apakah ada lagi Bu selain dari situ? Iya, oke. Ya kita kan justru udah punya nih platformnya ya, WARM ya, Waskita Risk Management. Justru sebenarnya malah kita tuh jangan banyak-banyak kalau platform ya. Jadi
platform cukup satu, tapi kita optimalkan di dalamnya itu mungkin kita develop lagi nih gitu supaya mungkin bisa lebih analytical gitu. Nah, terkait developingnya apa? Nah, ini yang sebenarnya seru nih. Kemarin itu bagian dari rekomendasi BPKP juga bahwa kita mungkin harus lebih mengoptimalkan analitiknya gitu ya. Nah, dari beberapa minggu ini dari hasil masukan dari BPKP itu kita sudah punya gambaran nih, maksudnya tuh seperti apa sih pengembangan analitik itu. Nah, kita ke depan rencana mau pakai Monte Carlo system. Artinya semakin banyak kita memasukkan data, kita semakin tahu sebarannya, semakin akan mempersempit pengambilan keputusan kita ya berdasarkan data yang kita punya. Nah, data statistik itu gitu. Nah, sekarang ini kita lagi mau mengkolek lagi nih semua data-data terkait risiko yang sudah kita punya. Kalau bisa sih sebenarnya dari 5 tahun ke belakang, dari 2019. Nah, tujuannya apa? Kita mau bikin semacam dictionary, kamus baru tentang risiko. Semakin banyak kita mengkolek itu, akan semakin gampang kita mengenerate nih si sistem ini gitu. Kalau bahasa Excelnya di sorted gitu kan. Jadi kita akan tahu, oh aku nanti kita ke depan nih proyek kita kebanyakan tol nih gitu, toll road gitu. Jadi resikonya apa yang sering muncul ya? Dari sistem itu akan terlihat. Jadi kita membuat semacam AI gitu ya dengan memasukkan data-data itu. Terus kemudian di generate dengan Monte Carlo system nanti akan kebaca, oh oke, biasanya kalau proyek tol kebanyakan risikonya ini, jadi mitigasinya ini gitu. Jadi semakin banyak data, ini akan semakin bagus juga hasilnya gitu. Karena memang sekalipun tol nggak semua kan sama gitu ya. Tapi semakin kita datanya itu kita jelas gitu, lebih detail, misalnya tol dengan panjang sekian atau dengan lokasi di sekian atau dengan struktur yang ini. Nah, dengan semakin banyaknya detail-detailnya ini akan hasilnya akan keluar nih. Nah, ini yang sekarang lagi kita develop. Kita juga kolaborasi sama tim dari produksi ya kan, sekarang BIM ada di bawah produksi ya. Jadi kita develop bareng-bareng mereka nih untuk mengumpulkan data-data dari tahun 2019. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih advance lagi menggunakan toolworm kita ini, nggak cuman hanya untuk bikin laporan manajemen resiko gitu, nggak bikin taksonomi peta risiko aja, tapi bisa untuk memunculkan mitigasi kayak bikin AI gitu ya. Wow, keren. Advance banget ya, menarik ya. Sangat menarik. Di episode kali ini tuh benar-benar ilmu yang sangat amat baru. Tapi nggak terasa ya Nan, tadi benar sudah pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir sharing kita juga udah panjang banget nih, banyak banget ya info dan pembelajaran yang kita tangkap dari Bu Sis. Iya, semoga nggak bosen dan nggak pusing ya, karena manajemen risiko ini memang kayaknya gampang, tapi ternyata semakin kita pengen tahu di dalamnya semakin ruwet sebenarnya. Tapi seru ya Lang. Seru. Kinan mau nambah lagi? Cukup, nanti ya mungkin bisa chat Bu Sisi langsung aja atau kerongan Ibu langsung. Iya, terima kasih Ibu sudah sharing di podcast kali ini. Semoga segmen kali ini bisa memberikan banyak pemahaman dan wawasan kepada teman-teman insan waskita. Betul banget. Terus juga semoga kita semua semangat ya untuk menerapkan roadmap yang sudah dibuat sama Bu Sisil dan tim ini nih. Roadmap perbaikan manajemen resiko. Dan juga kita juga harus semangat untuk mencapai fase-fase yang tadi. Iya, betul, semangat sih. Harus semangat kita. Harus semangat dan berkolaborasi terus. Terima kasih banyak juga buat Gilang sama Mbak Kinan. Thank you for having me today ya. Terima kasih Bu. Insight-nya bisa sampai ke level insan waskita dimanapun berada, dan kita sama-sama ya berjuang mewujudkan level atau fase yang lebih tinggi lagi nanti di tahun-tahun ke depan. Terima kasih banyak Ibu, dan juga terima kasih juga untuk teman-teman insan waskita yang udah nonton podcast Waskitalk episode ini Talk Kita hari ini. Jangan kemana-mana, sampai jumpa di podcast Waskitalk ini Talk Kita selanjutnya. Dadah.